limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini 18 Februari 2023 bertepatan dengan 27 Rajab 1444 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Akh Muhammad Riyadul Jinan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita simak bersama. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala. Amin. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Nur Rahmah Al-Latif, Bapak Haji Dahwanin SHMH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah, pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tahun 2023. Salat bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak, Ibu Guru yang sudah hadir melalui via Zoom atau sudah ada di sekolah, Bapak, Ibu, orang tua, siswa, siswi, SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren Al-Latif. Anak-anakku semuanya yang sudah bergabung juga, mudah-mudahan memperingati Isra Mi'raj pada tahun ini kita mengambil banyak hikmah yang bisa memupuk semangat kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan semua ajaran yang sudah diberikan kepada kita semuanya melalui guru-guru kita. Yang saya hormati juga Bapak Kiai Syekh Bapak Kiai Amir Hamzah yang nanti akan menyampaikan tausiah, dan Syekh Dr. Mahmud yang juga nanti akan memberikan tausiahnya tentang Isra Mi'raj. Juga ada Ustadz Nondi dan teman-teman semuanya, baik yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung dari MUI Kecamatan Sukajadi, MUI Kelurahan Sukabunga, dan DMI, DKM Masjid yang sudah kami undang untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan memperingati sekali lagi Isra Mi'raj ini memupuk, menambahkan keimanan kita untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, orang tua, siswa, siswi Al-Latif yang saya banggakan. Melalui momen ini juga kami dari pihak yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dari beberapa hari kemarin sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah dikorbankan, baik tenaga, pikiran, material dan moral dari panitia, Allah berikan pahala yang setimpal. Ibu, Bapak, orang tua, siswa yang kami banggakan. Ini ada beberapa titipan yang perlu
disampaikan kepada orang tua oleh pihak kami yayasan. Yang pertama, untuk sama-sama kita mengingatkan anak-anak kita untuk disiplin. Pertama, disiplin tentang kebersihannya, disiplin tentang bagaimana penyimpanan barangnya, disiplin tentang datang ke sekolahnya. Karena sehebat apapun program dari sekolah, sehebat apapun dari guru menyampaikan, tanpa dukungan dari orang tua, ini juga agak berat untuk bisa terlaksana dengan baik. Sebagaimana moto kita bersama bahwa di Al-Latif ini kita ingin anak lulus SD itu minimal hafal 5 juz Al-Quran. Ya, kalau didukung oleh orang tua dan semangat orang tua, didukung oleh guru, insya Allah ini mudah-mudahan bisa kita capai. Dan ini sekali lagi tidak bisa kami penyelenggara sendiri tanpa dukungan dari orang tua. Karena impian kita di Yayasan Nur Rahmah Al-Latif ini suatu saat nanti akan muncul anak-anak tubuh manusia, tapi dalam Al-Quran yang berjalan. Itu yang kita inginkan bersama. Karena sehebat apapun kita, tanpa pertolongan Allah itu nggak ada apa-apanya. Maka untuk itu, sehebat apapun pintar anak butuh dalam dirinya ada iman dan ada benteng, yaitu dibentengi oleh Al-Quran. Ibu, bapak, guru yang saya banggakan, bapak, ibu, orang tua, siswa yang saya hormati. Mari, dengan kesempatan ini kami mohon sekali lagi kepada orang tua untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu disiplin dalam hal untuk datang ke sekolah dan dalam belajar. Di sini juga beberapa hari kemarin kami sudah menyampaikan untuk disiplin dalam hal penyimpanan barangnya. Nah, mohon kepada orang tua ketika anak diantar ke sekolah, dibisik di telinganya, nak, apapun yang disampaikan oleh ibu, bapak, guru, baik penyimpanan sepatu simpan pada tempatnya, baju simpan pada tempatnya, buku simpan pada tempatnya. Karena sayang bapak ibu tiap hari terpaksa beli kaos kaki. Karena ketika anak pulang saat di depan, banyak kaos kaki yang berseberakan, banyak sepatu yang tinggal. Nah, ini kan juga pengorbanan bagi bapak ibu. Nah, dengan saling kita membisik, nanti mungkin ada kata-kata yang ibu bapak yang lebih paham kepada anaknya masing-masing untuk bisa menyentuh ke hatinya. Apakah dibisik di telinga, atau dipeluk, atau dicium di kening ketika bapak ibu melepaskan anak masuk dalam ruang kelas. Mungkin ini harapan dari kami yayasan. Sekali lagi, momentum ini adalah momentum untuk kita mendidik baik disiplin kita, disiplin anak kita, disiplin keluarga dalam menata kehidupan untuk kita menjalankan sisa hidup yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkorban tenaga pikiran. Sekali lagi, apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan, semoga Allah berikan pahala yang setimpal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah, mengikuti hikmah dari tausiah nanti untuk bisa kita amalkan dalam menjalankan sisa hidup kita di muka bumi ini. Mungkin sekian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ucapan kata yang mungkin tidak pas di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua Yayasan. Selanjutnya kita akan disambung dengan pencerahan dari Syekh kita Dr. Mahmud Asfur. Waktu dan tempat dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأئمة
المتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خير الأنام أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا المقام وجب علينا التنبيه والتبيين للناس الحكمة التي كان من أجلها الإسراء والمعراج. فإن الله عز وجل ما خلق شيئا في الأرض إلا وله منفعة وله نفع في حياة الناس، وإلا له الأثر. وكان من أعظم هذه الأشياء أن الله عز وجل أيد نبيه صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج يوم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الحزن الشديد لفقده زوجته البتول الطاهر خديجة رضي الله عنها، يوم أصابه فقده عمه أبو طالب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا وما زال عزيزا ومات عزيزا، إلا أنه بعد وفاة أبو طالب مع كونه مشركا، إلا أن أبا طالب حينما مات قامت قريش بالاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجرؤ أحد من المشركين أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل كان أبو طالب يحمي النبي وهو مشرك. خديجة البيت الحنون، خديجة رضي الله عنها، ذلك مصدر الأمان، ذلك المصدر الذي فيه الحماية والقرار للنبي صلى الله عليه وسلم، فجأة يموت. يأتي أبو جهل فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، يقول أهل السير حتى شجت أذنه، يعني أذنه كادت تقطع والدم يخرج من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان على الله أن يسلي قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم يسري به الله عز وجل في لحظات من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات. فلو نظرنا، الله عز وجل قادر على أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، إلا أنه الله عز وجل أراد أن يعلم الناس حكمة عظيمة. هذه الحكمة يا كرام إنما هي يقول لكم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يريد أن يقول لكم أن المسلم في مكة هو أخ للمسلم في فلسطين، والمسلم في فلسطين أخ للمسلم في أندونيسيا وماليزيا وفي كل بقاع الأرض. يريد أن يقول لكم أن المساجد بنيت لنعمرها بالصلاة ونحييها وتكون مجمع المسلمين، لا سيما حينما هبط النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بالأنبياء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بكل الأنبياء. أسري بالنبي من مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ولعل هناك سرا يربط بين مكة والمسجد الأقصى. يجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي البيوت وضعت في الأرض أولا؟ أي البيوت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكعبة. الله يقول في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قالوا: ثم أي يا رسول الله؟ الآن من الذي بنى الكعبة؟ البيت الأول للبشرية هو آدم عليه السلام، وليس كما يشاع أن إبراهيم عليه السلام هو من قام ببناء الكعبة. قالوا: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. المسجد الأقصى في فلسطين هو قبلة الأنبياء جميعا بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسأخبرك بذلك تفصيلا.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن آدم عليه السلام بعدما انتهى من بناء الكعبة ب40 عام قام ببناء المسجد الأقصى في فلسطين. ليس هناك هيكلا مزعوما لليهود وإنهم ليكذبون، فإن الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن الله قد سماه المسجد الأقصى. فهل نصدق اليهود أم نصدق الله عز وجل؟ وجب علينا أن نصدق الله عز وجل. فيه حكمة وبيانا أن بوابة السماء وأن أرض الأنبياء هي المسجد الأقصى. مكة أرض طاهرة وفلسطين أرض طاهرة، لكن لو نظرت قبلة جميع الأنبياء في الصلاة كانت المسجد الأقصى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا يصلي إلى المسجد الأقصى. يرجع النبي بأمانة عظيمة، بأمانة كبيرة، وهي الصلاة. هذا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الأولى الثانية حتى يصل إلى ربه، فيقترب من سدرة المنتهى، فيقول له جبريل: يا محمد، أنا إن تقدمت احترقت، وأنت إن تقدمت اخترقت. يمضي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله وينزل ب50 صلاة. بالمناسبة الصلاة كانت معروفة عند المسلمين: صلاة الليل، صلاة ملام، سبلم، صلاة ليما، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. هذا صلاة كانت واجب فرض في حق المسلمين. لكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المفروضة 5 أوقات انتفت الفرضية وصارت مندوبة على المسلمين، في حين أنها بقيت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل دائما. ونزل قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى ثم ينزل ب50 صلاة. لما بولو صلاة؟ لكن الأنبياء في السماء، عيسى عليه السلام في ديننا وعقيدتنا دي أقام إسلام لم يمت. عيسى عليه السلام نبي الله هدوب سكرانك. الله عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عيسى عليه السلام هدوب ديلانيت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام والصحابة، فقالوا: يا محمد إن أمتك لا تطيق الصلاة 50 مرة في اليوم. تخيل بالخيال أدلي ما بلو صلاة 6 بهاري إني مسألة. لذلك يرجع النبي إلى الله عز وجل ويطلب الشفاعة حتى أصبحت 5، فيقول الله تبارك وتعالى: هي 5 بأجر 50. هي 5 صلوات ولكنها في اليوم والليلة بأجر 50 صلاة. لعلنا نتعلم أن أعظم الأركان في الدنيا هو الصلاة. الله عز وجل قادر على أن يرسل جبريل بيسا تورون داري دي مكة كنبي صلى الله عليه وسلم أنتك صلاة تابي الله ماو صلاة دي مانا دي مسجد أقصى، كي نتعلم أن من فرط في المسجد الأقصى فقد فرط في الكعبة وقد فرط في مكة، وأنه من خان المسجد الأقصى فقد خان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك العهد الوثيق بأن أرض فلسطين منها منبع أهم الأركان، إنها الصلاة. تلك الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. من حكمة الله أنه أعطى الصلاة للمسلمين، ليس ينزل جبريل ولا يأتي آية في القرآن وحي، إنما يصعد النبي فيعرج به إلى السماء
فالصلاة أمانة حملها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله عز وجل. وأين؟ في بيت المقدس. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على أهل السماء السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى، ثم ينزل إلى المسجد الأقصى فيجتمع بالأنبياء ويصلي بهم إماما. لذلك سئل أحد الصالحين: من هم أفضل الصحابة؟ الجواب المعروف: أبو بكر الصديق. تربايك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. تابي أدى علماء مسلمين بركاتا الأنبياء برساتو ستلا أبو بكر. كنابا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم جميعا، أحياهم الله جميعا في المسجد الأقصى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمو سموا نبي دان رسول دي مسجد أقصى، انتك اني نبي دان رسول تربايك دي دنيا. لذلك نقول أفضل الصحابة كما قال بعض العلماء هم الأنبياء والمرسلين حينما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم حادثة الإسراء والمعراج. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير. اليوم يا كرام فيما مضى كانت قريش تنكر الوحي، تقول جبريل إيتو بوهونغ تدادا وحي. قريش بركاتا سبولومنيا تابي سكرانج أدا ممكن زوم ميتينج، ممكن أدا أورانج دي باندونج لهدي كوتا بيدا أتو أمريكا أتو فلسطين بيسا. الآن يا كرام هناك التطور الذي يثبت أن الوحي حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب بدابة البراق، تلك الدابة التي خلقها الله تستطيع أن تذهب وترجع بسرعة. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي إلى مكة يخبر المشركين أنه ذهب إلى المسجد الأقصى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسجد الأقصى وصعد إلى السماوات ويرجع. فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفاته. فأخبرهم عن أبوابه وأحواله وعن أطباع أهله، يعني أخبر المشركين عن كل شيء يتعلق بالمسجد الأقصى. فإذا بهم يستهزئون ويكذبون ويشتمون ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه الصديق، ولم يكن يعرف أنه الصديق. سبلهم إسراء معراج نما أبو بكر أجاء تبي ستة الله إسراء معراج جادي أبو بكر الصديق. كنابا؟ لأن أبو بكر حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال القوم: إن الناس يستهزئون برسول الله. قال: وما بالكم؟ قال: إن صاحبك قد جن. قالوا: وما به؟ قال: إنه يقول إنه ذهب إلى المسجد الأقصى ثم عاد من المسجد الأقصى في ليلة واحدة وذهب إلى السماوات والتقى بربه في الإسراء والمعراج. فإذا بالصديق أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق. يعني أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يقوله. لذلك يومها سمي الصديق أبو بكر رضي الله عنه. لذلك لو سألت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبو بكر في كفة ووضعت إيمان كل الأمة في كفة، قالوا ليرجح إيمان أبو بكر على كل الأمة. في الأمة مليارات من المسلمين، لكن لماذا؟ قالوا لأنه الوحيد الذي كان يصدق النبي تلقائيا، لا يريد الدليل ولا يبحث عن السبب أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مسرور القلب والفؤاد. ولو نظرت النبي صلى الله عليه وسلم يعيش رسولا 23 عاما، يعيش 40 عاما ليس بنبي أو رسول. وعندما كان عمره 40 عاما
أصبح نبي 13 عاما في مكة، 3 أعوام دعوة سرية و10 أعوام دعوة جهرية، يتلقى العذاب ويموت أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي يشتد عليه هذا، فإذا الله عز وجل يستقبله ضيفا في السماوات ويكرمه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعام التي كان أهلها ظالمون إلى المدينة المنورة، هناك حيث أسس الدولة الإسلامية ونصر الله الإسلام، وجاء فتح بدر وهزم المشركون حتى فتح مكة وتبوك، ومكن للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت فاتحة الفتوحات وبداية الخيرات هي رحلة الإسراء والمعراج، بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الحزن الشديد. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أعماركم وفي ذرياتكم وفي أرزاقكم، ويسلي عن قلوبكم ويحفظكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syekh kita Dr. Mahmud Asfur yang telah memberikan kita ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan tausiah dari Kiai kita Ustadz Amir Hamzah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wansur alaya hikmataka ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil
الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال إمامنا السوكي تجود بالتقوى فإنك لا تدري إذا هل الليل هل تعيس إلى الفجر كم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وبعد. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Mukarramun, Dewan Pembina beserta para kepala sekolah, Dewan Guru, Syekh yang saya muliakan, orang tua murid beserta hadirin yang sangat-sangat kami banggakan. Baiklah saudara-saudara sekalian, supaya tidak banyak membuang kalam, mengulur waktu, ingat kepada suatu pepatah mengatakan dilalatul kalami ayyutabbiqa li muqtadal hali wa qad tawaffaqa, di mana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati Isra dan juga Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya penceramah yang kedua mungkin resikonya sudah habis dibahas oleh penceramah yang pertama, yaitu oleh Syekh kita yang sudah habis semua riwayat Isra dan Mi'raj secara global 99% sudah dibacakan oleh Syekh tadi. Isra dan juga Mi'raj diawali dengan kata Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya lailan di waktu malam minal masjidil haram, berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina.
Arti Mi'raj itu adalah naik. Dari Masjidil Aqsa naik sampai Sama'is Sabi'ah, langit yang ketujuh. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh yang disebut Rasul melewati alam malakut, alamnya para malaikat. Kemudian Mi'raj lagi Rasulullah dari langit ketujuh ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan alam lahut, alam wilayah ketuhanan. Dalam proses Isra dan juga Mi'raj, Rasulullah ditemukan dengan bermacam-macam. Tadi dibahas oleh Syekh, ditemukan dengan para nabi, bahkan berkumpul dengan para nabi, bahkan berjamaah sholat dengan para nabi. Di antara proses Isra dan Mi'raj, Rasulullah ditemukan dengan seorang nenek-nenek yang sudah bongkok dan sudah jongkok, tetapi dengan pakaian yang masih gaya anak muda. Memanggil 3 kali, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tetapi falam yaltafit, Nabi Muhammad tidak meliriknya. Nabi Muhammad tidak medulikannya panggilan-panggilan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, Man hadhi ya Jibril? Jibril siapa sih? Tadi yang manggil-manggil aku. Kata Jibril, hadihi suratu dunya. Ini gambaran alam dunia. Jadi kalau kita melihat sejarah Isra Mi'raj, kurang lebih sampai hari ini, hampir 15 abad kalau melihat Hijriyah, terjadinya Isra Mi'raj. Pada saat itu ketika Isra dan Mi'raj, bumi ini sudah dibayangkan nini-nini yang sudah bongkok dan jongkok cukup tua. Kita bisa bayangkan bumi pada hari ini seperti apa tuanya bumi ini. Kalau manusia sudah tua, tentunya banyak penyakit yang mulai bernampakan yang terasa. Istilah orang Sunda sudah literbe. Sudah segala berkurang dalam fisiknya. Begitu juga bumi. Dengan berjalannya waktu, bergulirnya waktu, bergantinya zaman, tentu bumi ini sudah kita bisa bayangkan pada hari ini seperti apa tuanya bumi. Maka pantas bumi ini secara fisik, secara dohir, sudah banyak gempa, angin puting, longsor, banjir, dan kejadian-kejadian yang lain. Mungkin bumi ini sudah tua. Apa yang kita kaji dalam proses Isra Mi'raj, begitu juga di tubuh kita. Dengan bergulirnya waktu, bergantinya zaman, mungkin jumlah usia kita boleh bertambah, tetapi jatah usia kita semakin menipis. Ketika jatah usia semakin menipis, lama-kelamaan akan habis. Sebentar lagi akan dijemput kita dengan kematian. Atau bahasa istilah orang Indonesia, meninggal. Memang tentang kematian, manusia sering lupa. Apalagi sedang senang-senang di bumi ini, dengan tingginya jabatan, dengan melimpahnya harta, dan mewahnya kehidupan. Mungkin tentang kematian lupa. Kita ada di posisi umat yang paling terakhir, umat Rasulullah SAW yang sudah kurang lebih melihat Isra Mi'raj selama 15 abad. Kadang-kadang kita sering lupa dengan apa yang disebut dengan kematian. Padahal kita diingatkan oleh Imam As-Sawqi dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, tajawad bitaqwa. Cepatlah kalian berbekal dengan keimanan dan ketakwaan. Memperbanyak ibadah, menjauhi kemaksiatan, selalu patuh dalam aturan-aturan Allah.
senantiasa semua jatah usianya dipakai ibadah kepada Allah. Berpekarlah dengan keimanan, ketakwaan, dengan memperbanyak ibadah, mungkin memperbanyak taubat kepada Allah. Fa innaka la tadri, sesungguhnya kalian tidak tahu, idza halal lailu, apabila melewati malam ini, hal ta'isu ilal fajr, apakah kalian bisa hidup sampai hari esok? Kam min sahihin mata min ghairi ilatin wa kam min alilin asa hinam minad dahri. Banyak orang yang sehat tetapi mati tidak diawali dengan sakit. Bahkan wa kam min alilin asa hinam minad dahri. Banyak orang yang sudah berbaring di rumah sakit, sudah koma, mungkin sudah stroke, sampai hari ini beliau masih hidup. Kadang-kadang yang mati yang menunggunya, atau mungkin dokternya yang meninggal duluan. Mati bukan karena diabetes, meninggal bukan karena asam urat, meninggal bukan karena stroke, tetapi ba'dan qidail ajal, setelah habis jatah usianya. Ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, ada juga malaikat yang ada posisinya di langit keempat, sebagaimana disampaikan oleh Wahab bin Mundir. Beliau, sami'tu Rasulullah, saya mendengar dari Rasulullah SAW ketika Isra. Qara'tu fi ba'di kutubil munazal. Kata Syekh tersebut, saya membaca dari kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, entah Taurat, Injil atau Zabur dan sebagainya. Isi dari kitab tersebut isinya anna munadiyan yunadi fis sama'i rabi'ah kulla sobah. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang posisinya di langit keempat, yang terus-menerus menyeru penduduk bumi ini dari langit keempat. Tapi sayang kita tidak bisa mendengar. Hanya yang bisa mendengar hewan-hewan atau mungkin makhluk-makhluk Allah dari golongan jin dan manusia yang tidak berdosa telinganya. Bagaimana panggilan dari malaikat tersebut? Yang pertama panggilannya abna arba'in, abna khamsin, abna sitin. Yang dipanggil-panggil, yang diberikan peringatan, yang diberikan seruan oleh malaikat yang ada di langit keempat itu, abna arba'in, wahai manusia yang sudah berusia 40 tahun, wa antum zar'un qaddana hasod, kalian sudah 40 tahun, sudah tua, sudah digambarkan seperti tanaman yang sudah siap untuk dipanen. Berarti tanaman ketika siap dipanen sudah cukup tua. Kalau padi sudah menguning, sudah cukup tua. Begitu juga orang yang sudah 40 tahun sudah tidak pantas lagi. Di dunia ini banyak ketawa, banyak hibur-hiburan. Sebentar lagi akan dikubur. Sebentar lagi akan masuk ke liang lahat. Ingatlah wahai yang berusia 40 tahun. Apakah kalian banyak ibadahnya? Atau mungkin banyak kemaksiatan yang dikerjakan di bumi ini? Ingatlah wahai orang-orang yang sudah 40 tahun. Kalian sudah di ambang pintu. Sudah di usia tua. Sudah mulai hati-hati dalam menghadapi kematian. Yang kedua yang diseru oleh malaikat dari langit keempat, abna khamsin, wahai manusia yang sudah usianya 50 tahun, madza zamtum, madza qadamtum, madza akhartum, madza gomtum, apa yang kamu sudah siapkan untuk bekal mati nanti? Udah berapa juz Quran yang dihafal? Sudah berapa kali khotam Al-Quran dibaca? Sudah berapa ribu, berapa juta harta yang diinfakkan di jalan Allah?
Sudah berapa kali ikut pengajian? Sudah berapa kali tahajud? Sudah berapa ribu sholat rokaat? Rokaat-rokaat sholat sunat yang dikerjakan selain sholat fardu yang sudah ditentukan? Wahai yang sudah usia 50 tahun. Madagomtum. Apa yang kalian siapkan untuk mati nanti? Apa bekal yang kamu siapkan ketika mati nanti atau meninggal nanti? Yang kedua, diperingatkan bagi usia yang 50 tahun, mada akhartum. Apa yang kamu siapkan setelah kalian meninggal? Apa yang kalian tinggalkan? Apakah sudah siap meninggalkan anak-anaknya dijamin soleh? Apakah sudah siap anak-anaknya dijamin sudah hafal Al-Quran? Apakah sudah dijamin ditinggalkan anak-anak kita sudah siap menjadi imam ketika kita sudah kapar kaku? Sudah kita menghadap ke arah kiblat, kita akan menghadap ke arah kubur. Apakah sudah siap anak kita menjadi imam sholat jenazah kita? Mada akhortum. Sudah menyiapkan apa generasi-generasi kalian? Alhamdulillah kita membuat generasi-generasi Qurani yang senantiasa ketika kita meninggal, orang tuanya meninggal, anak yang siap akan mendoakan. Anak yang siap akan meneruskan agama ini dengan penuh ilmu, hafal Al-Quran, mampu mentafsirkan Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran. Senantiasa kita masuk ke liang lahat. Sudah ada generasi yang akan mendoakan, yang menjamin pahalanya ngalir kepada kita setelah mati, termasuk anak-anak yang hafal Al-Quran yang akan mendoakan. Kemudian yang dipanggil oleh malaikat dari langit keempat, Abna sitin la'udro qad atat. Wahai manusia yang sudah berumur 60 tahun. La'udro. Tidak ada alasan lagi. Tidak ada sesuatu yang menjadikan halangan untuk beribadah kepada Allah. Karena usia 60 tahun. Usia yang sudah sempurna manusia diciptakan oleh Allah. Mengapa selama 60 tahun kalian dipakai maksiat kepada aku, kata Allah. Sudah tibanya kalian qad atat. Sebentar lagi berdetik-detik menjelang kematian. Apa yang kalian perbuat di muka bumi ini? Wahai orang-orang yang sudah 60 tahun. Bahkan usia 60 tahun kalau di PNS mungkin sudah mulai pensiun. Ketika anak kuliah, ditanya oleh ayahnya, nak, atau oleh mamahnya, nak, kapan mau sholat? Nak, kapan mau ngaji? Nak, kapan mau menghafal Al-Quran? Nanti mah, kalau sudah beres kuliah. Setelah beres kuliah, ditanya lagi, nak, kapan mau sholat? Kapan mau ngaji? Kapan mau menghafal Al-Quran? Dijawab lagi, nanti mah. Sudah dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan, nah, kapan kamu mau sholat, mau ngaji, mau menghafal Al-Quran? Nanti mah sibuk. Nah, kapan kamu mau sholat? Nanti mah sudah pensiun. Ternyata sudah usia pensiun, tubuh mulai berkurang. Posisi tubuh sudah berkurang kesehatan dan kemampuannya. Kadang-kadang di pagi hari, ada di ganggang, sebelum adzan subuh, dikira akan masuk ke masjid. Pak, mau kemana? Sudah pensiun, subuh-subuh sudah jalan-jalan di gang. Saya ini mau aerobik, mau jalan-jalan, karena saya sudah stroke. Bukan sholat subuh. Mengapa yang dipanggil oleh malaikat hanya 3 golongan? Abna arba'in, abna khamsin, abna sitin. Orang yang usia 40 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun. Kenapa yang di atas 60 tahun tidak diingatkan? Dan juga mengapa yang di bawah 40 tahun tidak diberikan peringatan? Jawabannya, biasanya manusia ketika usia 60 tahun ke atas melihat belum ada perubahan dalam keimanan, dalam ibadahnya. Biasanya sulit untuk dibuktikan di akhir-akhir hayatnya untuk mendapatkan husnul khotimah. Benar yang dipatuakan oleh Nabi Musa.
Firman Allah Tuh, ternyata tadi ketika Nabi hanutkeun. Musa kepada kaum-kaumnya termasuk kepada Fir'aun. Emang kitu kata we nu Fakaifa hayang. tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana Baik. syiba. Kapan kamu bertakwa kepada Allah? Kapan kamu beriman wahai umatku? Ah, umat Nabi lain. Musa, Neng teh ka ditu dan termasuk suka dicat Fir'aun. ini direk meuli. Yauma Eta yaj'alul 10.000 wildana deui mah. syiba. Sedangkan anak dan cucu kamu sudah beruban, sudah putih rambutnya. Artinya usia 60 tahun sudah menentukan dilihat manusia ini. Menurut umum kebanyakan tidak ada perubahan. Kalau sudah 60 tahun tidak ada perubahan di sini. Kemudian mengapa yang di bawah 40 tahun tidak digeru oleh malaikat? Allah menjawab dalam hadis qudsi, "Yabna Adam, la ta'mam bisababik, kam min sabbin qad sabaqa alaihil maut." Yei anak Adam, kamu jangan tenang-tenang, dikarenakan masih muda, sepertinya masih jauh kepada kematian. Pada umumnya yang mati itu sudah tua. Allah menjawab, kam min sabbin qad sabaqa alaihil mautu. Banyak orang yang muda mati mendahului. Kadang-kadang kakeknya sudah bongkok, nininya sudah jompo, terdahului oleh anak cucunya yang masih kuat main bola atau puli. Mati bukan karena asam urat, mati bukan karena stroke, tetapi mati setelah jatah usianya habis. Hadirin rahimakumullah, apa bekal dari isi dari Isra dan Mi'raj? Termasuk yang disampaikan oleh guru kita tadi, oleh Syekh Rasulullah, proses sholat dari mulai 50 sampai 5 waktu. Pelantaran Nabi Musa, umatku tidak akan kuat Musa. Wahai Muhammad, umatku juga tidak kuat kalau sehari semalam 50 kali sholat atau 50 waktu. Maka proses Isra dan Mi'raj, sholat berbeda dengan kewajiban yang lain. Ketika turun ayat saum, turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hanya turun dengan ayat. Kemudian diwajibkan zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, diwajibkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi mengapa ketika diwajibkan sholat sampai Rasulullah harus ditemukan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala? Inilah proses Isra Mi'raj. Bagaimana kita sudah 15 abad melaksanakan Isra wal Mi'raj? Apa dampak kepada kita, manfaat kepada kita? Di antaranya bagaimana setelah Isra dan Mi'raj diceritakan, tentunya semakin meningkat keimanan dan ketakwaan. Jangan disamakan dengan orang Quraisy tadi. Karena ketika setelah Isra dan Mi'raj orang Quraisy, irtada Quraisyun, orang Quraisy malahan menjadi murtad. Aneh mendengarkan Nabi Muhammad menceritakan Isra dan Mi'raj. Karena yang diterimanya adalah dengan otak, bukan dengan mata keimanan. Apa buah dari Isra dan Mi'raj? Rasul mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apa mi'rajnya salat? Salat, ada salat syar'i, ada salat hakiki. Salat secara syar'i menjalankan minal arkani wa surut, menjalankan rukun-rukun dan syarat-syarat salat. Itu salat secara syar'i. Kemudian menjalankan salat secara hakiki. Kemanapun, di kantor, sudah beres salat, di pasar, di tempat pekerjaan, dimanapun berada, di tempat yang terang, di tempat yang gelap, merasa sedang salat, dirinya merasa diawasi oleh Allah. Itu salat yang disebut dengan salat hakiki. Manusia dilihat mi'raj dan tidaknya, ningkat dan tidaknya dalam ibadah, lihatlah dalam salat. Bahkan orang-orang gede sering berkata, anak saya jadi orang. Kalau anaknya banyak hartanya, sukses hidupnya banyak, mobilnya, atau mungkin juga banyak istrinya, atau mungkin banyak kekayaannya, tinggi dan jabatannya. Wah, anak saya ini jadi orang. Padahal bukan itu orang yang dimaksud orang sukses itu. Orang sukses bukan orang yang kaya, bukan orang yang tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi orang sukses, orang yang bisa meningkatkan kualitas sholatnya, baik sholat secara syariah maupun sholat secara hakikiyah. Mudah-mudahan dengan Isra dan Mi'raj yang sudah hampir lebih dari 15 abad yang lalu,
kita bisa mengkaji, mengaji, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, senantiasa kita meningkatkan keilmuan, terutama dalam menghafal Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Tempatlah di Al-Latif ini pengkajian, bahkan penggodogan ilmu dari mulai hafalan Quran, dari mulai ilmu tajwid, ilmu nahu dan sorof, dan segala ilmu mantik dan ilmu bayan dibahas di sini. Kemudian dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu keagamaan yang lain, di antara ilmu-ilmu kenegaraan atau ilmu keduniawian, di antaranya ilmu Cambridge dan sebagainya yang berhubungan dengan agama. Mudah-mudahan sekali lagi dalam pertemuan ini kita bisa mengambil ibroh, mengambil manfaat, khususnya dalam Isra Mi'raj ini kita bisa meningkatkan dalam ibadah kita, terutama dalam kewajiban sholat. Karena Rasul yang disampaikan oleh tadi Syekh mengatakan, awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah hiya as-shalah. Yang pertama akan dipermasalahkan seorang hamba di hadapan Allah, yaitu sholat. Faidah saluhat, saluhat sairul a'mal. Apabila sholatnya beres, cumpon rukun dan syaratnya, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara toharoh, cara susuci, sampai dari mulai takbir sampai salam, memakai syariatnya, memakai ilmunya, maka sholat itu beres secara syar'i. Dan juga menjalankan sholat secara hakiki, merasa dirinya diawasi oleh Allah walaupun sudah beres sholatnya, sudah bubar dari sholat. Hadirin rahimakumullah, tentunya dengan bergulirnya waktu, bergantinya zaman, lama-kelamaan jatah usia kita akan habis dengan proses waktu. Hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lalui, kita akan bertemu dengan malaikat Ajrail yang akan mencabut ruh kita, yang akan menjemput kita ke alam barzah, bahkan sampai ke alam akhirat. Manusia hanya hidup sebagaimana dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Manusia asalnya mati, kemudian hidup, mati, kemudian hidup lagi. Hidup yang keempat adalah di alam akhirat yang akan kekal abadi. Bagaimana di dunia ini bukan untuk nikmat-nikmat, karena ad-dunya mahalul kasbi. Bumi ini bukan tempat enak-enak, tetapi bumi ini tempat usaha dan berjuang. Di tempat usaha tidak pernah ada orang yang senang-senang, karena yang akan kekal abadi nanti, kesenangan yang di akhirat nanti, kita mendapatkan rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang kafir pada hari ini, kita tidak usah iri kepada orang-orang kafir yang kaya. Mereka mengapa orang kafir tidak sholat, tidak beriman kepada Allah, tapi kaya? Karena mereka minangka atau dianggap jannahnya, surganya di bumi ini. Tetapi kita bagaikan habsun, penjara ini haram, ini jangan. Biarlah di dunia sementara, hanya sebentar. Kehidupan dunia bukan kehidupan yang sebenarnya, tetapi kehidupan yang hakiki adalah nanti ketika kita pulang sampai ke alam akhirat. Apakah selamat dan tidaknya, menjamin selamat dan tidaknya kita ke alam akhirat nanti? Bagaimana amaliyah kita sehari-hari? Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah sholat selain dari sholat fardu yang sudah ditentukan, ditambah dengan sholat tahajud, sholat yang lain. Ajarkan anak-anak kita bersama-sama menolaah, bersama-sama mengamalkan Al-Quran, mengkaji dan mengkaji isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Al-Quran isinya adalah akidah, syariah, dan juga akhlak. Mudah-mudahan kita bisa selalu hidup di bawah naungan Al-Quran. Said Sabiq mengatakan hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat. Tidak ada kenikmatan orang-orang yang hanya di bawah naungan Al-Quran. Termasuk Rasul mengadakan innama ju'ilat qurratu aini bis-shalah. Saya menjadikan tenang hati, redup mata, enak pandangan, tumaninah yang paling nikmat, tetapi bukan dengan hotel, dengan kehidupan dunia yang semacam paraguna seperti sekarang ini, dunia yang sangat megah ini. Tetapi Rasulullah mengatakan nikmat itu bukan itu, adalah sholat yang sakinah, sholat yang khusyuk. Mengapa Rasul sholatnya khusyuk? Karena alladzina yadhunnuna annahum
mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu as-sakinina fit ta'ah, orang yang selalu istiqomah, selalu taat, selalu patuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang meyakinkan annahum mulaku rabbihim, akan bertemu dengan Allah. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, mereka meyakinkan akan kembali kepada Allah. Bagi orang yang meyakinkan akan bertemu dengan Allah, bagi orang yang meyakinkan akan pulang hanya kepada Allah, maka tingkatkanlah solat sampai solat khusyuk, menjaga rukun dan syaratnya, menjaga solat dari menjalankan solat syar'i dan hakikinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membacakannya, mungkin mudah-mudahan barangkali manfaat bagi hadirin. Mudah-mudahan sekali lagi kita dikumpulkan bukan hanya di Zoom ini, tetapi kita lebih nikmat nanti berkumpul dengan ayahanda dan ibu handa, dengan semua para guru berkumpul di surga Al-Quran yang tinggi, di surga Firdaus. Kita bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harapan lain di dunia ini, hanyalah kita kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Jangan diharapkan bumi ini akan mendapatkan kenikmatan, karena diciptakan bumi ini hanya dibuat dengan hazan wal gom, dari kebungahan, dari kebingungan dan kesusahan. Itu kehidupan dunia. Orang semua biaya hidup, peribahasa mengatakan semua biaya hidup adalah murah, yang mahal adalah gengsi. Artinya kehidupan dunia yang selalu memikirkan bagaimana hidup dunia ini sampai mengantarkan akhirat. Bagaimana harta kita supaya mengantarkan ke surga di akhirat nanti. Bagaimana anak kita yang akan menjamin keselamatan di akhirat nanti. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, fathum minallah wa fathum qarib, wa basyiril mu'minin billahi alaihi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Hamzah atas ilmu yang banyak yang dibagikan kepada kita semua. Selanjutnya adalah pembacaan doa dari saudara kita Al-Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengakhiri acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika minal bukhl, wa na'udzubika minal juban, wa na'udzubika min an uradda ila adalil umur, wa na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan wa la muhzin wa la fadih. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura asatidatina
وأمور معهدنا هذا اللطيف وأمور معاهد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, mau udahan. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Semoga apa yang telah ustadz-ustadz kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Amin. Saya Raja Beransah, kelas 11, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berhubung karena acara sudah selesai, jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan sekarang Bapak Ibu bisa leave dari Zoom meeting. Terima kasih. Sama-sama. Jazakumullah khair. Pasang lagu Om. Sami-sami. Sami-sami. Pak Ustadz udah bilang bahasa Indonesia. Atur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Syukran jazakumullah khairan.